Shalom saudara Tuhan. Saudara, Ustadz yang di video berikut mengatakan bahwa tulisan Rasul Paulus bukan firman Tuhan, dan juga mengatakan bahwa Alkitab selalu berubah. Dan saudara Tuhan, hal ini secara tidak langsung dijawab oleh Bapak Bambang Nursena. Dan mari langsung kita melihat videonya. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Ustadz, saya tanya satu hal Ustadz. Minta tolong diceritakan tentang yang pertama, sejarah agama Kristen, biar ini orang Islam tahu semua. Banyak yang bertanya tentang itu. Pertama tentang sejarah agama Kristen, yang kedua tentang siapa Paulus itu. Agama Kristen ini pertama itu adanya setelah Saul atau Paulus dari Tarsus itu, dan dia lahir bukan di zaman Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam tidak kenal dengan Paulus dari Tarsus. Paulus dari Tarsus ini di 300 tahun kemudian baru ada dia. Dan dialah yang membuat ini semua. Dia yang memusuhi kaum Nasrani ya, bukan agama Kristen ya. Karena agama Kristen itu nggak ada. Agama Kristen itu buatan dia. Jadi kaum Nasrani. Nah, kalimat yang tegas bahwa itu buatan dia itu ada di Timotius, ada di Korintus, sama ada di Efesus. Maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Kata Paulus, ikutilah aku, bukan ikuti Nabi Isa loh ya, bukan ikuti Yesus. Ikutilah aku dalam keimanan ini terhadap Yesus anak Tuhan. Kan kalimat dia itu. Nah itu. Jadi agama Kristen baru ada setelah Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari proses penyalipan yang sampai sekarang ditidurkan di langit kedua oleh Rabbuna wa Ta'ala, dan nanti akan turun kembali saat fitnah terbesar dunia ini untuk membunuh Dajjal. Jadi itu masih pong. Jadi agama itu baru keluar setelah 300 tahun proses dari penyalipan. Ya, berarti baru. Sejenak mari kita mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang Rasul Paulus, dan sekaligus menjawab klaim daripada Ustadz di video tadi. Berikut videonya. Saya membaca ya, bahwa sebenarnya katanya ya, mereka itu beranggapan bahwa dari polemikus itu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ya tentang Trinitas, tetapi katanya Paulus justru yang mengajarkan itu yang pertama. Terus kemudian katanya bahwa ajaran Yesus itu sudah dipalsukan Paulus. Ini sering berkembang, bahkan ini sering menjadi hal yang tema polemik yang populer gitu, seperti itu. Nah, ini supaya mungkin ini menjadi wawasan juga bagaimana caranya, terutama untuk saya menjawab hal itu atau untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini, Pak. Iya. Jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tafsir Islam. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya, Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus. Salah satu contoh misalnya, kalau kita membaca tafsir Al-Quran, itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu salah satu penafsir Quran. Dia tidak bermasalah dengan Paulus. Beberapa saat lalu itu di internet lagi ramai itu, di Facebook, teman-teman Muslim sendiri. Kita orang Islam ternyata menghormati Paulus, Rasul Paulus. Bahkan kita harus jujur ya. Di buku-buku yang sekarang beredar di kalangan anak-anak pesantren itu masih ada rujukan tentang Paulus itu. Misalnya tafsir yang terkenal di dunia Islam itu tipis tafsirnya, namanya tafsir surat Yasin dari Syekh Hamami Jaddah. Ini tertulis di dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon itu loh. Bahkan ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah diterjemahkan, diterbitkan oleh beberapa penerbit. Nah, di dalam surah Yasin, surat Yasin itu surat ke-36 dalam Al-Quran, itu di situ ada ungkapan begini, wa idrib lahum masalan ashabal qaryah, dan kemukakanlah kepada mereka contoh tentang penduduk suatu negeri. Lalu dalam penafsir Islam ini oleh penafsir itu dikatakan, yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah, ya Muhammad, terangkanlah kepada penduduk Muhammad tentang apa? Penduduk suatu negeri, ashabal qaryah wahiyya intakiyah.
penduduk suatu negeri itu namanya negeri Antioquia. Itu dalam surat Yasin itu. Tafsiran surat Yasin, sorry. Lalu mereka, penduduk Antioquia itu mendustakan utusan Nabi Isa itu. Lalu 2 orang utusan tadi disusul dengan utusan ketiga. Supaya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah ketiga orang itu? Ini dalam tafsir masih tersebut di situ nama Paulus. Masih tercatat. Maka dikatakan dalam tafsir itu Isa alaihi salatu wassalam mengutus 2 orang rasul dari kaum Hawariyun ke kota Antioquia. 2 orang rasul itu yang pertama namanya Yahya, kedua Bulus, dan ketiga Sam'un. Bulus itu Paulus. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Arab, Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Tesalonika misalnya. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Tesalonika. Jadi jelas di surat Yasin tafsirnya Hamami Jadah ini Paulus masuk di situ. Tapi ini tafsir ini berotoritas nih Pak. Oh, ya, Ibnu Katsir itu otoritas, itu muridnya Ibnu Taimiyah kok. Artinya kalau orang tidak membaca tafsir yang tebal-tebal kayak Ibnu Katsir, ya bacalah misalnya tafsir Yasin yang kecil itu Hamami Jadah. Itu tidak ada bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya mulai kapan Paulus itu dipersoalkan dalam Islam? Kan seperti itu kan. Nah tafsir-tafsir yang sekarang mungkin mengatakan yang dimaksud Paulus dalam surat Yasin itu Paulus yang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi artinya makanya ketika membaca teks-teks keagamaan maupun teks-teks historis itu harus kronologis. Ini tahun berapa munculnya, ini tahun berapa munculnya. Makanya metode semacam ini juga tidak hanya saya berlakukan untuk Islam, tapi agama sendiri saya kritisi kok. Saya mengatakan menjadi di tengah-tengah orang fanatik sekali sama Calvin. Saya ganggu aja orang-orang fanatik itu. Calvin nggak terlalu penting kalau untuk urusan sejarah begini. Karena apa? Ignatius dari Antioquia lebih penting karena dia muridnya Yohanes langsung kok. Gitu loh kira-kira. Ini saya kira juga mengatakan seperti itu. Dalam konteks ini ya, saya kira itu. Terus kemudian Paulus dianggap sebagai pemalsu ajaran Yesus. Dia tidak pernah mengajarkan Trinitas. Sekarang pertanyaannya, jangan baca surat Paulus dulu Trinitas tetap ada apa enggak? Yang ngomong Trinitas lebih eksplisit itu malah Yohanes bukan Paulus. Nah itu loh. Coba tentang logos itu kan dari Yohanes. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah. Ke hulogos en prostontion ke theos en hulogos. Itu malah Yohanes. Ajaran tentang Yesus lahir dari seorang perawan. Itu malah muncul di Matius. Di Injil-Injil sinoptik. Paulus hanya menyebut perempuan. Lahir dari seorang perempuan. Gunaikos. Yang netral maknanya. Sekalipun Gunaikos itu bermakna juga perawan. Tapi yang ditekankan Paulus seolah-olah ya sudahlah semua sudah pada tahu kok Maria itu perawan. Tapi kalau dalam model berpikir seperti itu, Paulus tidak eksplisit malah mengajarkan Trinitas. Justru Yohanes yang eksplisit. Loh, tapi kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab Pak. Ya sama juga, ajaran ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan hanya judulnya saja yang tidak ada. Isinya kan ada gitu loh. Saya kira itu ya. Jadi ada lagi yang mengatakan Paulus kan nggak pernah ketemu dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad juga nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok Anda percaya? Loh ini bukan soal kita menistakan, enggak loh. Ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain, terapkan untuk dirimu sendiri. Kan gitu kan? Banyak orang yang standar ganda. Artinya kalau Alkitab dikritisi, kenapa kitabnya orang tidak boleh dikritisi? Kan gitu kan, mestinya gitu, namanya fair. Kalau di parameternya adalah Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus, tapi dia ketemu dengan Petrus. Dia ketemu dengan Yakobus. Dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus. Saksi mata masih hidup. Sekarang ini minta maaf saya ngomong begini. Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun. Ya artinya apa? Secara historis ini malah tidak memenuhi syarat kan. Tapi kalau bahwa saudara muslim mengatakan ini wahyu, ya kita menghormati. Tapi kalau orang lain mengatakan ini ilham Roh Kudus, ya jangan kamu serang. Ini kan soal kaidah-kaidah di dalam berdialog itu harus jujur gitu. Saya pikir itu yang saya sampaikan.
Baik, salam Tuhan. Untuk videonya kita sudah simak apa yang dipesankan oleh seorang ustadz di video awal. Dia mengatakan bahwa tulisan Paulus bukan firman Tuhan dan Alkitab selalu berubah. Nah, saudara Tuhan, hal ini secara tidak langsung dijawab oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi. Kalau boleh saya tarik kesimpulan dari apa yang Bapak Bambang Nursena sampaikan, bahwa Rasul Paulus adalah rasulnya Yesus Kristus, dan pastinya apa yang dia firmankan, apa yang dia tulis dalam Alkitab merupakan firman Tuhan yang disampaikan atau dia dapatkan dari pengajaran Tuhan Yesus. Jadi pengajaran dari para Paulus tidak lain daripada pengajaran Tuhan Yesus. Jadi Paulus menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan, ya, dan itu yang ditulis dalam Alkitab. Jadi intinya bahwa tulisan-tulisan Paulus adalah firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya, ya. Jadi saudara kawan Tuhan, apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video awal sungguh tidak punya dasar sama sekali. Saya boleh katakan bahwa dia mengatakan hal itu karena dia tidak mengerti Alkitab. Dia tidak paham tentang Alkitab, ya. Dia buta tentang kebenaran Alkitab, maka dia mengatakan hal itu, ya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, itu merupakan Alkitab, itu merupakan firman Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara Tuhan, sekali lagi, semua kitab yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan kita kehidupan pastinya. Dan semoga video ini memberkati kita, terutama penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Semoga memberikan kita pemahaman baru dan membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan semua kitab yang dalam Alkitab adalah firman Tuhan, termasuk tulisan-tulisan Paulus, saudaraku dalam Tuhan. Dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.